Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rizal. Di sini saya akan menjelaskan tutorial selanjutnya, yaitu materi tentang bab 8 atau integral. Sebelumnya kita mulai dulu dengan berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, di sini ada bab yang ke-8 atau bab yang terakhir ya. Bab terakhir di sini itu tentang materi integral. Di sini KD-nya sudah terdapat 3.10 sampai 3.13. Sebenarnya kalau misalkan sesuai dengan sesuai dengan alir atau materi yang terdapat pada buku ini, sebenarnya ini satu kali pertemuan saja harusnya sudah bisa selesai. Tapi nanti mungkin kita akan sedikit ada tambahan beberapa sifat yang penting dalam integral itu selain dari konsep dasarnya. Ada konsep tentang metode substitusi sama integral parsial, itu biasanya yang suka keluar jika ada ujian. Tapi kita juga belum tahu bahwa pada saat kalian nanti kelas 12 apakah ada ujian atau tidak. Yang pasti kalau misalkan waktunya masih cukup dan memungkinkan saya membuat tutorial, mungkin saya akan memberikannya. Jadi itu di luar dari materi buku ini. Nah, di sini ada istilah pentingnya, itu ada integral tak tentu, ada fungsi aljabar, ada derivatif dan antiderivatif. Nah, derivatif ini bisa kita artikan sebagai turunan gitu ya. Kalau anti derivatif berarti anti turunan itu bisa kita artikan sebagai integral. Jadi istilah lainnya untuk integral adalah anti derivatif atau anti turunan, boleh aja seperti itu. Nah, kita lihat dulu diagram alirnya. Oh iya, kita buka dulu ya, yang belum punya buku soft copy-nya silahkan dicari ke temannya. Kita belajar di halaman 292. Nah, di sini ada diagram alirnya. Diagram alirnya sangat sederhana ya, sangat sederhana sekali. Nah, di sini ada diagram alir. Yang pertama adalah masalah autentik, dia masuk ke integral. Ternyata ada masalah-masalah autentik yang bisa diselesaikan menggunakan integral. Di sini contohnya di sini nanti ada yang berkenaan dengan biaya marginal. Biaya marginal itu nanti adanya di ekonomi ya, anak-anak IPS mungkin lebih mengerti tentang biaya marginal dan sebagainya. Mungkin kalau misalkan untuk anak IPA saya lebih cenderung menjelaskannya pada konsep bidang geometri ya. Jadi bidang geometri untuk menghitung luas suatu kurva, tapi kalau misalkan luas banget itu kurva itu sebenarnya materinya dia minta integral tentu gitu ya. Nah, begini loh. Nah, di sini ada integral. Integral itu kan penjelasannya ada integral tertentu dan ada integral tentu. Nah, di buku di sini cuma ada integral tertentu saja, sedangkan integral tentunya tidak dibahas. Tapi di diagram alirnya di sini ada gitu ya. Nah, mungkin gitu kalau misalkan waktunya masih memungkinkan, integral tentu ini kita bahas, walaupun biasanya pada saat pas itu jarang sekali keluar integral tentu. Tapi kalau misalkan pada saat UNBK biasanya keluar. Tapi untuk integral tertentu atau tentu juga nanti dipelajari kembali di matematika minat kalau nggak salah kelas 12. Nah, di sini ada integral, terus integral tertentu, ada fungsi aljabar. Nanti akan berkenan kembali lagi dengan fungsi aljabar karena kita berkenan dengan materi-materi tentang kalkulus ya. Kalkulus itu akan sangat berdekatan sekali dengan fungsi aljabar di sini. Jadi kita patokannya hanya di integral tertentu, ada fungsi, dan fungsinya masih kita batasi sampai fungsi aljabar saja. Nah, mungkin nanti nyerempet-nyerempet kalau misalkan dulu integral tentunya. Nah, di sini nanti ada penerapannya. Nah, cukup sederhana. Nah, di sini kalau misalkan kita lihat halaman selanjutnya, halaman 294, yaitu tentang materi pembelajaran. Oke, kita mulai. Setelah mempelajari konsep turunan, kamu akan mempelajari konsep integral sebagai kebalikan dari turunan fungsi. Dengan demikian, kamu akan memahami hubungan turunan dan integral. Keterlibatan integral sangat menentukan perkembangan ilmu kalkulus. Jadi memang turunan, limit turunan sama integral itu masuk ke kategori
kalkulus, bahkan juga sangat berpengaruh dalam ilmu lain seperti geometri, teknologi, biologi, ekonomi, dan lain-lainnya. Ini aplikasinya pada geometri, pada teknologi, pada biologi, dan ekonomi. Lumayan lingkup besar ya. Nah, menurut sejarah orang pertama kali mengemukakan tentang ini integral adalah Archimedes, yang merupakan seorang ilmuwan bangsa Yunani yang berasal dari Sirakusa 287 sampai 212 sebelum Masehi. Archimedes menggunakan integral untuk mencari luas daerah suatu lingkaran tuh. Untuk mencari suatu daerah suatu lingkaran itu dia menggunakan integral ternyata ya, untuk lebih detail gitu ya daripada sekedar menggunakan rumus. Mungkin saja di sini dia menggunakan satu integral itu menggunakan aturan kurva ya. Jadi kalau seandainya kita membuat lingkaran itu sebenarnya kalau misalkan dalam bidang geometri ternyata si lingkaran itu terbentuk dari dua kurva yang tertutup gitu ya. Jadi kalau misalkan di kurva terbuka ke bawah sama terbuka ke atas digabungkan maka akan menjadi lingkaran, dan kita untuk menghitung lingkaran luas lingkaran tersebut cukup menghitung setengah daripada lingkaran tersebut atau satu kurva kita hitung dikali dengan 2 ini akan menjadi sebuah lingkaran. Ini pada zaman dahulu seperti itu, mungkin sebelum muncul rumus untuk mencari lingkaran ya. Luas daerah yang dibatasi oleh parabola atau parabola, tali busur, dan sebagainya. Prinsip-prinsip dan teknik integrasi dikembangkan terpisah oleh Isaac Newton. Nah, ada fisika ya, Isaac Newton, ada hukum Newton dan sebagainya. Kamu pasti familiar dengan ini untuk anak IPA ya. Dan Gottfried Leibniz. Nah, Leibniz pada akhir abad ke-17. Nah, nanti kita akan menggunakan simbol Leibniz. Nah, simbol Leibniz itu seperti apa pada integral gitu ya. Nah, kalau misalkan saya pengen menggambarnya untuk apa namanya? Untuk simbol Leibniz itu seperti ini pada integral. Nah, integral seperti ini, S ramping dan lebih tinggi daripada tulisan biasanya. Ini simbol Leibniz. Nah, di sini selalu harus didampingi dengan dx. Ya, jadi ada simbol seperti ini, ada isinya fungsinya apa, di ujungnya harus selalu pakai dx. Nah, Leibniz, oke, kalau kusir menemukan konsep integral tak tentu sebagai kebalikan dari turunan. Ternyata integral tak tentu itu adalah kebalikan daripada fungsi turunan fungsi. Jadi kalau misalkan kemarin kita belajar tentang diferensial atau turunan, saya pernah bilang di kelas kalau misalkan ada turunan pasti ada tanjakan. Nah, tanjakannya itu integral. Nah, kalau misalkan integral bisa kita turunkan dan turunkan bisa kita integralkan. Jadi integral bisa kita diferensialkan, diferensial bisa kita integralkan, naikkan bisa kita turunkan, turunkan bisa kita naikkan gitu. Nah, di sini mari kita ingat kembali konsep aplikasi turunan pada bidang fisika. Kecepatan dan turunan pertama pada fungsi jarak. Kecepatan adalah turunan pertama dari fungsi kecepatan. Bila kita berpikir kembali tentang aplikasi ini, bagaimana hubungan kecepatan jika percepatan yang diketahui hal ini mempunyai pemikiran terbalik. Nah, ini ada istilah ini nih, kata kuncinya. Nah, kata kuncinya terbalik. Jadi kebalikan turunan, kebalikannya integral, integral kebalikannya turunan gitu ya. Nah, konsep ini yang akan kita pelajari yang disebut dengan integral. Kita akan bahas tentang arti dari anti turunan atau anti derivatif atau integral gitu ya, ini integral. Tapi integralnya tak tentu dulu, dan beberapa hal yang berkaitan membantu kita dapat melakukan teknik yang sistematik dalam menentukan suatu jika turunan diketahui. Nah, di sini ada masalah 8.1 ini sebagai stimulus aja atau misalkan analogi ya. Jadi masalah 8.1 itu bisa kita artikan sebagai analogi dari suatu integral. Tapi kalau misalkan kita lihat dari contoh di sini lumayan rumit contohnya ya, jadi diperumit gak apa-apalah. Nanti kita ambil yang lebih mudahnya. Di pelabuhan selalu terjadi bongkar muat barang dari kapal ke dermaga dengan menggunakan mesin pengangkat atau pemindah barang. Barang dalam jaring diangkat dan diturunkan ke dermaga. Terkadang barang diturunkan ke sebuah bidang miring agar mudah dipindahkan ke tempat yang diharapkan. Dari permasalahan ini dapatkah kamu sketsakan perpindahan barang tersebut? Dapatkah kamu temukan hubungan masalah ini dengan konsep turunan? Ingat belajar turunan pada bab 7.
Nah, ini misalkan ada alat transportasinya ya, ini suatu barang yang akan diturunkan ke bidang miring. Nah, kalau misalkan kita bidang miringnya kita lihat, nah ini disebut dengan garis yang sejajar dengan sumbu X atau sebagai sumbu X-nya, dan ini sebagai sumbu Y-nya, dan ini adalah titik potong daripada kedua kartesius tersebut. Nah, ini anggap aja sebagai kurva kalau misalkan contoh di sini. Barang turunkan pada sebuah fungsi bidang miring sebuah garis ketinggian adalah sumbu Y, ketinggiannya berarti di sini sebagai sumbu Y, dan permukaan dermaga adalah sumbu X. Nah, ini permukaannya sumbu X, jadi bentuknya kayak gini gitu ya. Maka gambar itu dengan sederhana bidang koordinat kartesius. Nah, ini analoginya. Jaring pada bidang miring sebagai kurva dan pada garis bidang koordinat tersebut. Nah, ini suatu barang mau diturunkan ke bidang miring. Bidang miringnya adalah memotong kartesius dua titik di sumbu X dan di sumbu Y. Nah, maka kalau diturunkan ke bidangnya, maka dia akan semakin turun. Logis ya. Jadi turun. Apakah persamaannya sama gitu ya? Persamaannya sama gitu. Kalau misalkan diturunkan, ini adalah kurva, pasti dia memiliki persamaan ya. Dan dia memiliki persamaan. Kalau misalkan ini posisinya kita ubah konsepnya menjadi konsep translasi pergeseran. Kemarin kita telah pelajari translasi itu bisa kita artikan bahwa tidak mengubah bentuk ya. Jadi yang dirubah hanya kalau misalkan translasi itu yang kita ubah adalah posisinya saja, tapi untuk bendanya tidak berubah. Ini juga sama. Kalau kita geser ke bawah, maka persamaannya tidak berubah, yang berubah adalah konstantanya. Nah, kalau misalkan di sini konstantanya bisa dikatakan bisa jadi gini, kalau misalkan konstanta pada turunan atau misalkan pada integral bisa kita artikan sebagai kadang dia penting gitu. Maksudnya penting itu karena memang dicari gitu nilai konstantanya. Kalau misalkan tidak penting, kita bisa boleh saja menulis angka konstanta tersebut dengan angka berapapun itu boleh gitu. Yang pasti kalau misalkan fungsinya di sini bisa kita konstatikan sebagai C1, tapi fungsinya sama. Fungsi awalnya sama. Ditambah dengan C1 itu sebagai titik yang sejajar dengan sumbu Y-nya. Gitu ya kalau misalkan kita analogikan. Nah, fungsinya masih sama, dia turun, maka konstantanya dia berubah, semakin mengecil atau semakin membesar secara logikanya. Iya, semakin mengecil, karena kalau misalkan semakin turun, maka nanti C1 pasti ini analoginya bahwa C1 itu lebih besar daripada C2, lebih besar daripada C3, lebih besar daripada C1 kurang daripada benar ya, C1 lebih besar daripada C2, lebih besar daripada C3, dan lebih besar daripada CK gitu. Jadi yang paling besarnya adalah C1, makin kesini makin kecil, dan pada ujung-ujungnya maka ketika diturunkan si barang tersebut akan menyentuh garis miring, atau bahasa matematisnya itu menyinggung gitu ya. Kalau menyinggung pasti tepat di satu titik. Nah, kalau sudah tepat di satu titik, maka akan menjadi Y sama dengan mx tambah N untuk mencari persamaannya. Nah, kalau untuk mencari persamaannya, jadi kita bisa menentukan fungsi ini ketika kita menemukan garis singgung di sini. Nanti kita balikkan saja gitu, atau misalkan yang ini Y sama dengan mx tambah C kita integralkan akan menjadi fungsi. Nah, fungsi ini kalau kita turunkan akan menjadi Y sama dengan mx tambah C, dengan syarat bahwa gradiennya itu hasil substitusi absis daripada turunan pertamanya. Itu pernah kita bahas di pertemuan pertama. Nah, itu ya. Nah, ini bisa kamu baca konsepnya seperti itu. Secara relasi matematika ditulis M sama dengan dy per dx. Dy per dx itu adalah turunan pertama simbolnya ya, sama dengan mx. Jadi gradien itu memang dicarinya dari turunan pertama hasil substitusi terhadap absis. Masih ingat ya, sehingga y sama dengan mx. Y sama dengan fx. Disebut anti turunan dari M. Dengan demikian anti turunan dari M adalah Y sama dengan mx ditambah dengan C. C-nya terserah berapa aja.
Hal ini berarti bahwa nilai konstanta C dapat berubah-ubah. Jadi integral adalah anti turunan dari suatu fungsi. Nah, contohnya ini, misalkan tentukan turunan fungsi-fungsi berikut. Ingat ya, masih ingat ya, misalkan seperempat X pangkat 4, turunan pertamanya adalah 4-nya pindah ke sini, jadi 4 per 4 itu 1, ini kurang 1, jadi X pangkat 3. Jadi X pangkat 3. Apakah ini juga sama gitu ya? Ini kalau misalkan kita turunkan, maka akan menjadi X pangkat 3 ditambah dengan 0. Berapapun di sini konstantanya, dia tidak berpengaruh gitu ya. Karena dia tidak memiliki variabel. Turunan kalau tidak memiliki variabel adalah 0. Di sini juga kan sebenarnya bisa tambah dengan 0, juga 0, 0, jadi ini dianggap tidak aja juga nggak apa-apa. Hasilnya akan selalu sama X pangkat 3 semuanya. Bisa ya, turunan pangkat 3, X pangkat 3, dan X pangkat 3 itu terlalu semuanya. Nah, jika dilakukan pengamatan terhadap kelima fungsi, maka seluruh fungsi fx merupakan antiturunan dari fungsi fx sama dengan x pangkat 3. Jadi turunannya adalah x pangkat 3. Sementara fungsi fx memiliki konstanta yang berbeda-beda, jadi dapat ditunjukkan bahwa sebuah fungsi dapat memiliki banyak antiturunan dengan konstanta yang berbeda. Jadi konstantanya boleh berbeda, tapi fungsinya sama, gitu ya. Nah, ini kalau misalkan kita analogikan bahwa fx itu kita turunkan akan menjadi f kecil. Nah, f kecilnya itu nanti turunan kita integralkan akan menjadi fungsi awal, gitu logikanya ya. Tapi ditambah dengan sesuatu, gitu, ditambah dengan c. Berapa aja gitu. Sehingga kalau misalkan ditambah dengan c boleh aja, jadi fx tambah c diturunkan akan menjadi fx saja karena c-nya sebagai konstanta akan menjadi 0. Jadi gini loh. Nah, kalau misalkan fx, kita punya soal fx ditambah dengan c. Terus kita turunkan ya. Turunkan, maka akan menjadi, anggap aja sebagai dia f kecil. Tambah dengan 0 kan. Tambah dengan 0 karena c-nya sebagai konstanta. Nah, ini kalau misalkan kita integralkan, maka akan menjadi awal. Jadi fx ditambah dengan c kembali gitu ya. Jadi analogikannya, kalau kamu memakai baju, kamu pasti bisa melepas baju. Kalau kamu memakai sepatu, kamu bisa melepas sepatu. Jadi kalau misalkan ini fungsi kita turunkan akan menjadi fx aja, fx kecil. Nah, fx kecilnya akan kita integralkan akan menjadi bentuk semula, gitu ya. Jadi kebalikannya, kebalikan. Tapi bukan berarti inverse ya, ini kebalikannya saja. Secara induktif dapat diambil kesimpulan bahwa jika fx adalah fungsi yang dapat diturunkan, yaitu fx, maka antiturunan dari fx adalah fx tambah c dengan c adalah sembarang konstanta. Oke, bisa dipahami. Nah, di sini ada definisi 8.1 untuk fungsi f, r menuju r, dan f besar r menuju r juga disebut antiturunan dari f jika dan hanya jika menyebabkan sebab akibat bahwa turunan pertama itu bisa kita ubah menjadi fungsi awal gitu ya, fungsi awalnya untuk setiap elemen real. Nah, contohnya misalkan ini, jika m sama dengan 2x min 4 adalah gradien garis singgung dari sembarang kurva fx, maka tunjukkan bahwa terdapat banyak fungsi fx yang memenuhi. Gitu ya, ini kan m sama dengan 2x min 4 itu kan turunannya. M itu kan turunan pertama daripada fungsi. Jadi kalau misalkan ini kita buat menjadi fungsi awal, akan menjadi x kuadrat min 4. Jadi gini, kita punya soal misalkan di situ dia m sih, jadi oke lah turunan pertamanya, berarti di sini kita dapatkan 2x min 4 kan, 2x min 4. Nah, ini kita ingin ubah menjadi fungsi awal. Yang tadinya ada kutipnya, sekarang kutipnya supaya hilang. Nah, ini dari mana gitu ya?
kita taikan, jadi dapatnya X pangkat 2 min 4X. Nah sekarang gini deh, kalau misalkan kamu punya soal itu, ini kamu anggap gak ada dulu nih, fx sama dengan x kuadrat min 4x, maka turunan pertamanya kamu dapatkan 2x min 4. Nah gitu ya, jadi x kuadrat min 4x, turunan pertamanya adalah 2x min 4 matching ya, jadi kebalikannya. Nah tapi di sini ditambah dengan c, boleh, c nya boleh ditambah berapa aja karena dia diintegralkan. Jadi sebenarnya ini bisa kamu tulis menjadi gini nih. Nah integral dari f, ada soal misalkan f aksen x gitu sama dengan 3x tambah 2 gitu ya. Tentukan integral f aksen x, maka ini harus diubah menjadi bentuk semula. Maka kamu dapatkan di sini adalah x pangkat 3 gitu ya, ditambah dengan 2x tambah dengan c. Ini kalau kamu turunkan maka akan menjadi ini 3x pangkat, sorry di sini harusnya berarti dapatnya 3 aja ya, jadi turunan pertamanya kamu dapatkan 3. Jadi supaya lebih enak pakai sini gini aja deh, 2 atau saya ganti aja deh, gak apa-apa. Nah sorry, jadi f aksen x sama dengan 3x tambah 2, maka turunan dari f, integral dari f ini kita dapatkan itu sama aja dengan 3 per 2 x pangkat 2 ditambah 2x tambah dengan c itu. Jadi kalau misalkan ada f aksen x sama dengan 3x tambah 2, maka integral dari turunan ininya kita kembalikan ke awal itu adalah 3 per 2 x pangkat 2 ditambah 2x tambah c. Nah kalau misalkan ini deh, ini hapus ya. Nah kalau misalkan ada soal gitu, ada soal begini, fx sama dengan 3 per 2 x pangkat 2 ditambah dengan 2x tambah 5 misalkan, kan konstantannya boleh berapa aja ya. Nah ini kita integralkan, maksudnya kita turunkan, ini kan posisi awal, kita turunkan turunan pertama dari fungsi yang di atas, kita dapatkan kan begini motetnya, 3 per 2 dikali dengan 2 x, 2 nya kurang 1 jadi 1 ditambah dengan 2, ini kita coret, dapatnya kalau dari 5 kan 0, dapatnya kan 3x plus 2. Nah kembali ke bentuk awal. Nah ini kalau kita integralkan menghasilkan ini kalau misalkan kita turunkan menghasilkan ini gitu ya. Oke bisa ya, bisa dimengerti. Oke, PGS selanjutnya di sini ya, contoh 8.2 jika y aksen sama dengan dy per dx sama dengan x pangkat 3, tentukan nilai y dalam x gitu ya, tentukan nilai y dalam x. Berdasarkan hasil turunan terhadap x, maka nilai y harusnya mengandung unsur x pangkat 4 karena mengingat anti turunan yaitu y sama dengan ax pangkat n, maka y aksen sama dengan oke. Nah ini misalnya konsep dasar untuk turunan. Maka kamu dapatkan y sama dengan 1/4 x pangkat 2 tambah dengan c. Jadi
Jika Y aksen sama dengan dy per dx sama dengan x pangkat 3, tentukan nilai Y dalam x. Tentukan nilai Y dalam x. Saya ngerti istilahnya ya. Tentukan nilai Y dalam x. Tentukan nilai Y dalam x. Tentukan nilai Y sama dengan dalam, di sini harus memuat unsur x. Unsur x. Nah, kalau misalkan kamu lihat di sini dy per dx itu adalah x pangkat 3. Nah, kalau misalkan saya pengen tulis, saya pengen menjelaskan yang ini, snipping aja. Oke. Nah, jika Y aksen, maka ini kalau misalkan kita integralkan Y aksen, berarti ini sama aja dengan integral x pangkat 3. Maka kalau integral x pangkat 3 itu rumusnya adalah 1 per 3 ditambah 1. Itu rumusnya. 3 tambah 1, x nya 3 tambah 1. Berarti mendapatkan 1 per 4 x pangkat 4. Nah, y dalam x, y dalam x pangkat 4 ya. Pangkat 4 itu rumusnya. Oke, kalau sudah diturunkan boleh kamu tambahkan menjadi tambah c. Kalau misalkan kamu udah integralkan tambah dengan c, c nya boleh berapa aja, terserah. Mau 1 boleh, mau 2 boleh, di minus boleh, 0 boleh, atau tanpa ini pun nggak apa-apa. Nah, sifat 8 dari proses menemukan Y dari dy per dx merupakan kebalikan dari sebuah proses turunan dinamakan antiturunan atau integral. Antiturunan itu sifat 8.2. Jika fx adalah sebuah fungsi dengan f aksen x sama dengan f kecil x, dapat dikatakan bahwa turunan fx besar adalah fx, dan antiturunan ini benar ya, udah kita bahas. Carilah antiturunan dari x pangkat 4. Antiturunan berarti disuruh mencari integralnya. Nah, ini pengen saya bahas aja, nggak apa-apa. Contoh 8.3. Contoh 8.3. Oke. Carilah berarti integral daripada x pangkat 4, ini fungsinya. Ini berarti ini hasil turunan. Nah, kalau turunan bisa kita integralkan akan menjadi fungsi awal gitu ya. Di sini tentukan harus mencari fungsi awalnya berapa, karena ini adalah turunannya. So, yang pertama A, yang A ya. Integral dari x pangkat 4, berarti kalau integral itu harus ditambahin dengan dx gitu. Berarti ini integralnya kita dapatkan 1 per 4 tambah 1. 4-nya dari mana? Dari pangkat, jadi dipindahin ke bawah. Kalau turunan itu pindah ke depan, kalau integral itu pindah seper ya, karena di sini koefisiennya 1. Kalau misalkan di sini 2, berarti 2 per 4 tambah 1 gitu ya. Berarti di sini x pangkat 4 tambah 1 tambah dengan c, karena dia hasil integral. Berarti di sini adalah 1 per 5 x pangkat 5 tambah dengan c. Nah, kalau kita lihat yang pertama 1 per 5 x pangkat 5 gitu ya. Lanjutnya yang nomor B. Nomor B adalah 2x pangkat 3. Integral dari 2x pangkat 3 dx. Maka integralnya adalah 2 per, pindahin ke bawah, 3 plus 1 x 3 plus 1 tambah dengan c. Berarti di sini kita dapatkan 2 per 4 x
X pangkat 4 ditambah dengan C. 2/4 itu adalah setengah, berarti 1/2 X pangkat 4 ditambah dengan C. Lihat, setengah X pangkat 4. Selanjutnya kita hapus dulu. Yang C. Yang C, integral dari 1/x dx. Nah, kalau ada kasus seperti ini, kamu ubah dulu ke bentuk eksponen. Eksponennya bukan dalam bentuk perperan ya. Jadi kita sederhanakan. Yang pertama, langkah pertama, bahwa 1/x kita ubah menjadi pangkat setengah. Ini belum diintegralkan. Nah, kalau sudah di bawah, kita taikin, kita angkat gitu jadi x pangkat min setengah dx. Nah, kalau sudah ini baru kita integralkan. Di sini koefisiennya kan ada 1, berarti integralnya adalah 1/min setengah ditambah dengan 1 konsepnya. X min setengah tambah dengan 1 ditambah dengan C. Berarti di sini 1/min setengah tambah 1 dapatnya kan setengah. Berarti X pangkat setengah. 1 dibagi setengah dapatnya 2. 1 dibagi setengah dapatnya 2. X-nya pangkat setengah. Tambah dengan C. Ini juga sama, tambah dengan C. Nah, karena soalnya dalam bentuk akar, maka kita ubah menjadi akar. Jadi, X pangkat setengah itu sama aja dengan akar X tambah dengan C. Nah, itu. Ada 2 akar X. Oke, di sini ada uji kompetensi 8.1. Kita ingin membahas yang mana ya? Keren banyak sih. Misalkan kita bahas dulu yang ini dah. Kita bahas dulu yang nomor 1. Select dulu. Select all. Tentukan anti turunan dari fungsi-fungsi berikut. Tentukan integral dari fungsi-fungsi tersebut. Yang poin A. Oke, poin A berarti integral dari 2x dx. Maka kita dapatkan berarti di sini adalah 2/2 x pangkat 2 ditambah dengan c. Berarti 2/2 itu 1 nggak usah ditulis, berarti x pangkat 2 ditambah dengan c. Nah, itu yang pertamanya. Terus yang kedua, yang B, integral dari min 3x dx sama dengan dx. Berarti kita dapatkan di sini min 3 per sini 1 nih, ada 1 tambah 1 2, pindahin ke sini jadi 2. X pangkat 2 ditambah dengan c. Berarti jawabannya adalah ini. Cukup. Min 3/2 x pangkat 2 tambah dengan c. Selanjutnya yang C. Yang C integral min 3/2 x dx. Berarti ini kita dapatkan min 3 per, di sini ada 1 tambah 1 2, berarti di sini 2 kali dengan 2, x nya pangkat 2 ditambah dengan C. Berarti dapatnya min 3/4 x pangkat 2 ditambah dengan C. Dan selanjutnya yang D. Yang D itu integral 5/3x dx. Maka integralnya adalah 5/3
3 kali 2. 2 nya dari mana? Karena di sini ada 1. 1 tambah 1, 2 pindahin ke bawah, berarti X pangkat 2 ditambah dengan C. Berarti 5 per 6 X pangkat 2 ditambah dengan C. Selanjutnya yang E. Nah, E ini adalah konsepnya. Konsep. Jadi yang ditanyakan adalah konsep. Nah, di sini harus sedikit jelas. Nah, diperhatikan ya yang ini konsep integral nih. Integral dari AX AX dx. Maaf ya, tangannya agak sedikit kaku atau kenapa ini. Integral dari AX dx, maka itu adalah rumusnya A, anggap aja di sini ada N gitu ya, tapi di sini nggak ada, nggak apa satu lah. Jadi di sini adalah 1 tambah 1, X nya 1 tambah 1, 1 tambah 1, 1 tambah 1 tambah dengan C. Berarti kita dapatkan A per 2 X pangkat 2 ditambah dengan C. Ini jawabannya. Jadi setengah X pangkat 2 dengan A nya harus bilangan real ya. Oke, ini karena kita berkenal dengan bilangan real saja. Nah, selanjutnya yang ini bisa ya sendiri ya. Ini bisa lah sendiri, itu menarik sih, menarik. Boleh kita bahas juga. Kita bahas yang nomor 2. Oke, yang nomor 2A. Oke, 2A berarti dapatnya kalau misalkan 2A integral, ini nanti turunan juga ya, nanti turunan integral berarti 2x pangkat 2 dx, maka integralnya kamu dapatkan 2 per 2 tambah 1, x nya 2 tambah 1 tambah dengan C. Jadi dapatnya 2 per 3 X pangkat 3 ditambah dengan C. Tuh, nanti udah bisa langsung. Kalau misalkan yang ini, yang B integral dari min 3X pangkat 3 dx, maka integralnya kamu dapatkan min 3 per 4. Dari mana 4? 3 tambah 1. Ya, pindahin ke bawah. Nah, gini aja jawabannya. Ini tambah C gitu ya. Nah, selanjutnya ada yang C, berarti integral dari min setengah X pangkat min 2, maka integralnya kamu dapatkan min 1 per 2 dikali dengan min 1. Dari mana min 1? Karena min 2 ditambah 1 dapatnya min 1 kan. Jadi X nya di sini min 1 tambah dengan C, berarti min 1 per 2 kali min 1. Jadi kamu dapatkan di sini min kali min kan jadi plus. Jadi dapatnya di sini cukup setengah saja. Berarti di sini kamu dapatkan setengah X pangkat min 1 tambah dengan C. Jadi kalau turunan itu dikurangi 1, kalau integral itu tambah 1 gitu ya. Tapi kalau integral itu turunnya jadi sepernya.
sepersekiannya. Tapi kalau misalkan turunan kan menjadi di depannya gitu, jadi depan dari menjadi koefisien dari variabel tersebut. Nah di sini karena dia pangkatnya negatif, kita ubah menjadi positif. Jadi dapatnya di sini 1/2x pangkat tambah c. Ini jawabannya. Ini juga sama nih. Oke. Selanjutnya yang D. Yang D, integral dari 5/3 x pangkat min 6 dx. Maka integralnya kita dapatkan 5/3 dikali min 6 tambah 1 kan dapatnya min 5. Berarti sini taruh min 5 x pangkat min 5 tambah dengan c. 5 dibagi 5 hasilnya 1. Jadi 1 per dapatnya berarti di sini 1 min atau min 1/3 x pangkat min 5 ditambah dengan c. Kalau di sini negatif tidak masalah ya. Soalnya ada yang nanya kalau negatifnya di sini harus jadi positif, nggak mesti juga gitu ya. Kalau di sini negatif juga nggak apa-apa, yang pasti ininya diusahakan harus menjadi positif nih pangkat perpangkatannya. Berarti ini sama aja dengan min 1/3 x pangkat 5 tambah dengan c. Itu jawabannya. Nah selanjutnya yang E. Yang E adalah integral dari AX N tambah M. Kita gunakan sesuai prosedur aja, kita nggak peduli bentuknya kayak gimana, kita gunakan aja prosedur. Untuk A bilangan real dan M tambah N bilangan bulat, M tambah N tidak boleh sama dengan 1. Jumlahnya tidak boleh. Berarti kalau misalkan di sini 1, mungkin saja di sini dia setengah tambah setengah, makanya nggak boleh, dia harus menjadi 1. Berarti kalau begitu kita gunakan prosedur, berarti di sini A per N tambah M plus 1. Di sini X N tambah M plus 1. Udah gitu dong jawabannya ya. Tambah dengan C. Sip. Ya, selanjutnya bisa ya ini ya. Ini bisa udahlah, contoh kayak gini. Mungkin ini yang kayak gini bolehlah ya, sedikit. Saya pengen membahasnya ini aja. Ini udah bisa sendiri. A sampai D ini udah bisa sendiri, insyaallah. Di sini kita hapus dulu. Tentukan turunan pertama dari yang E ya, yang E, integral dari 5x pangkat 1/3 dx. Maka integralnya kamu dapatkan di sini berarti 5/1/3 tambah dengan 1, x nya 1/3 tambah dengan 1. Ini adalah bentuk konsep dari integral. Berarti di sini kita dapatkan 5/1/3 ditambah 1 kan dapatnya ini bisa kamu ubah 1 ini menjadi 3/3. Nah, kamu ubah aja menjadi 3/3. Sifat penyebutnya sama, dapatnya berarti 4/3. X nya dapat 4/3 ditambah dengan C. 5 dibagi 4/3 dapatnya adalah 15.
X nya dapatnya 4/3 diubah ke bentuk pecahan, berarti 1/3 ditambah dengan C, berarti di sini dapatnya 15/4 X pangkat 1 X pangkat 1/3 tambah dengan C, berarti 15/4 X akar di sini X di sini 3 tambah dengan C. Untuk soal yang dalam bentuk seperti itu, kalau misalkan sampai sini juga nggak apa-apa sih, sampai sini juga nggak apa-apa nih, terus X pangkat 4/3 nggak apa-apa, tapi biasanya minta bentuk yang sederhana seperti ini. Ya, selanjutnya yang F. Oke, berarti kalau misalkan kita bahas yang F integral dari 2/3 X pangkat min 2/3 dx, sama aja konsepnya ya, berarti integralnya 2/3 ditambah ini kali ya, 2/3. Nah, di sini min 2, berarti ini pakai kurung si tangannya lagi kaku, nggak tahu kenapa nih. Min 2/3 ditambah 1 tambah 1 ya, tambah 1 kita baca menjadi 3/3 supaya langsung X pangkat min 2/3 ditambah 1 dulu, kamu kotek di sini, min 2/3 ditambah 1 atau 3/3, dapatnya adalah 1/3. Berarti di sini dapatnya 1/3, di sini juga 1/3 nih. Nah, ini kalau kamu ubah min 2/3 sama 3/3 dapatnya kan 1/3 tuh. Kan jadi min 2 tambah 3 kan 1, 3/3, berarti dapatnya di sini 1/3. Ini kurung tutup nih. Berarti ini bisa kita coret. Jadi 2 dibagi min 1 dapatnya min 2. Maka di sini dapatnya adalah min 2 X pangkat 1/3 ditambah dengan C. Boleh jawabannya seperti ini atau diubah konversi menjadi bentuk akar. Jadi akar di sini X, di sini 3 ditambah dengan C. Nah, selanjutnya yang G. Integral dari 100 X pangkat 1/4 dx, berarti dapatnya 100/1/4 ditambah 1 kan, tambah 1 ubah aja jadi 4/4. X sama dengan di sini berarti 1 tambah 4 kan 5/4 ya, ini juga sama jadi 5/4. 5/4 ditambah dengan C, berarti 100 dibagi 5/4 X ubah bentuk pecahan campuran jadi 1/4 tambah C. 5/4 itu sama aja dengan 4 kali 1 kan, 4 tambah 1 jadi 5/4, jadi 1/4.
Nah, ini sederhanakan, 100 dibagi 5/4 itu sama aja dengan 4 dikali 100 dibagi dengan 5. Jadi X akan X pangkat 4. Ini X nya begini, pangkat 1/4-nya begini, tambah dengan C. 100 dibagi 5 itu dapatnya adalah 20. Ya, benar ya. 20 dikali dengan 4 itu dapatnya 80. Berarti 4 kali 20 itu 80. 80 X akar X di sininya 4 C. Nah, tambah dengan C. Ini jawabannya. Selanjutnya yang H. Kayak gimana kalau bentuknya seperti itu? Anjuran saya gunakan aja prosedurnya gitu ya. Integral dari fx, kunci fx langsung aja soalnya ya. Integral dari a per b x n min 1. Maka kita dapatkan di sini a per b dalam kurung n min 1 tambah 1 x n min 1 tambah 1 tambah dengan c. Berarti ini kan habis nih, berarti dapatnya a per bn x, ini dia habis, angkat n tambah dengan c. Udah gitu. Selanjutnya oke, ini notasi, coba kita lihat dulu berapa waktu